Scene intense kita itu ya, maksudnya mas ya? Iya, yang itu scene intense tadi. Itu lumayan beberapa, tapi nggak banyak ya, kayak paling 3 kali ya? Yang pas, itu. Iya. Jangan berantem. Yang kita ada kayak second point deh. Oh iya. Kayaknya max 3 kali ya Bu ya? Karena udah matang di reading. Iya, kita udah lumayan janjian pas reading sih. Jadi tidak terlalu banyak pengulangan ketika syutingnya gitu. Dan untungnya juga Mbak Ada tuh memberikan directionnya cukup jelas ya, maksudnya jelas banget. Jadi kita tidak pernah merasakan kesulitan ya nggak sih Mir? Iya, jadi itu sih. Aku sebenarnya aku sama Kak Dinda ini sudah kenal lebih dulu sebelum kerja sama bareng gitu. Jadi kalau secara personal kita sudah kenal ya Kak, tapi pas aku dikasih kesempatan syuting bareng Kak Dinda, jujur it's an honor for me karena Kak Dinda tuh benar-benar salah satu aktor yang, jadi dari awal kalau backstory aku mulai masuk manajemen aja itu pokoknya Kak Dinda yang disodorkan, kayak ada dia loh di manajemen aku. Jadi aku sudah, dari aku belum jadi apa-apa tuh sudah ada Kak Dinda, dan pas aku kerja sama bareng memang wow banget. Dari mulai kita reading, Kak Dinda itu sudah sangat all out, dan pas itu juga salah satu scene yang intens itu aku juga melihat preparationnya Kak Dinda pas dia udah masuk set, itu udah benar-benar total, udah bukan Dinda, itu udah laras dengan semua sembab mukanya, dia preparation itu kayak wah, aku belajar banget sih dari Kak Dinda. Terima kasih. Kalau dari Rita gimana? Kalau bermain dengan Yunita Siregar, apa yang perlu dikhawatirkan dengan kualitas yang dia punya gitu. Jadi kayaknya aku nggak merasa ada apa-apa, karena justru sangat terbantu banget sama apa yang Nita kasih gitu selama syuting. Bagaimana juga kamu juga cukup intens sama dari reading juga, bener-bener yang aku melihat keseriusanmu betul-betul gitu. Jadi terpacu juga untuk mengimbangi, dan kebetulan kita punya darah yang sama ya. Kita darah ungu, BTS forever, ARMY dalam hati. Ya. Jadi aku rasa Borahe everybody, Borobus. Jadi begitu tahu Yunita Siregar, oke. Alright. Kita sudah satu aliran, tidak akan ada masalah apa-apa. Udah sefrekuensi ya. Sefrekuensi dia. Betul ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya ini adalah film horor pertama saya juga. Saya balik lagi, saya bukan pecinta film horor karena jujur saya orang penakut banget gitu. Tidak bisa merasa nyaman ketika nonton film horor. Palingan tutup kuping, ngicingin ala-ala Ariel Noah, udah. Ya kan, biar kayak udah. Cuman alhamdulillah mungkin rezeki saya di awal tahun ini bisa syuting sama sutradara idola saya dan mendapatkan cerita yang luar biasa dengan pemain-pemain yang kalau di reading aja tuh kita udah ngerasain semuanya gitu. Jadi pengalaman yang nggak bisa diulang lagi, karena nih kayak gini-gini biasanya jarang nih. Nah, akhirnya saya ambil. Apakah kedepannya ingin bermain film horor? Nanti dulu ya. Ya ampun Pak Sunil, ini film Mas Sunan, ampun saya. Ibu Lele, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah kan. Belum jadi pocong udah bikin apa? Iya sih, tapi Belum, lu harus jadi pocong dulu, rasain. mohon maaf, cetakan ibu yang di dalam itu aja saya disuruh foto, nggak mau saya. Disuruh foto coba. Ya, berarti ini untuk pertama kali juga, nanti malam akan menonton full secara langsung. Kemarin waktu promo sempat diajak Dinda, kita nonton dulu. Special screening ya? Iya, special screening. Cuman nyali saya cukup kecil ya. Iya. Kayak nanti dulu aja. Kan kita akan menonton lagi. Begini. Iya. Kalau ntar malam kan nggak bisa kabur, ntar malam. Iya. Ntar malam nggak bisa kabur kan? Iya. Nah, itu gimana? Ya nggak apa-apa, harus dihadapi loh. Namanya hidup bro. Yeay. Lagi bro. Aku kan baru banget nih di film, juga film aku hanya beberapa gitu. Emang mungkin mostly protagonis, tapi dulunya aku di sinetron beberapa kali antagonis gitu. Jadi maksudnya lumayan familiar lah dengan keantagonisan ini gitu, yang mungkin kita harus gali lagi. Dan kesulitannya mungkin untuk mencapai titik pasnya ya gitu, karena kalau mungkin kelebihan itu juga rasanya
nggak enak gitu ya. Kalau antagonis kan gitu kan ya Kak ya. Belajar banyak dari Agak sembuh ya. Tapi bekerja sama dengan Kak Dinda gitu, jadinya bisa banyak belajar gitu sih Mas. Mungkin kalau klasifikasi umur bisa Ya, dijawab. boleh dijawab oleh Bu Adrian silakan atau Pak Sunil silakan Pak Sunil. Ya, ini film di bawah sensor 17 tahun. Ya, yang pasti memang dari skenario aku udah sempat bilang sama Pak Sunil, Pak, kita akan bikin prostetik yang bukan cuma potongan tubuh tapi satu tubuh gitu kan. Gitu, dan maksudnya ini challenge juga buat saya dan Ernaka juga kan sama teman-teman di lapangan, buat bikin itu semua kelihatan real gitu. Artinya tubuhnya Ibu Ambar bagus banget kita cetak full tubuh gitu kan. Terus proses crafting bikinnya juga kurang lebih 1 bulan lebih gitu, karena sampai mungkin kalau lihat yang di depan karena itu udah dipakai bolak-balik gitu ya kan, maksudnya udah panas jadi ya udah banyak yang luntur gitu. Tapi kalau pas di sana tuh rambutnya bener-bener kayak asli, pori-porinya semuanya gitu. Sampai pas kita masuk set saya pun kaget sendiri gitu, astagfirullahaladzim gitu, oh kayak ini prostetik gitu. Tapi badannya agak gemuk sedikit. Iya, sesuai itu ya. Iya kan, terus sama challenge-nya juga ini kan mayat 5 hari ya. Artinya dari hari pertama dia meninggal, kemudian besoknya diambil dari kuburan, terus besoknya lagi, artinya ada perubahan tekstur yang perlu kita kita buat gitu, yang nggak kaku terus kan, lama-lama jadi benyek, jadi berubah warnanya gitu. Dan itu maksudnya itu challenge kita banget gitu di film ini, membuat kontinuitas dan buat make believe orang-orang bahwa ini mayat ini kena udara tuh berubahnya semana, baunya segimana. Kita pun kasih planting juga kan supaya si karakter ini tahan gitu untuk berada di mayat yang segitu baunya banget. Prostetiknya satu, tapi layeringnya kita bikin banyak gitu. Iya, sesuai kebutuhan dia, ada di day keberapa mayat itu sampai di day terakhir. Jadi kita syutingnya lumayan ngurut khusus buat mayat ini, karena setiap kali riset lumayan ya, 1/2 jam sampai 1 jam lebih setiap kali pindah shot atau pindah scene. Oke, terima kasih Mas pertanyaannya. Persiapan syuting scene terakhir ya sama Kak Dinda. Itu persiapanku dari berangkat dari hotel penginapan menuju set itu aku udah mencoba nyiapin mood. Aku biasanya juga ngebantu lewat lagu gitu ya, lewat lagu-lagu yang bisa ningkatin perasaan. Spesifiknya di sini itu kehilangan sebenarnya kan memang. Lalu biasanya aku juga akan menyendiri dulu gitu. Mungkin ada teman-teman sempat ngelihat aku agak mondar-mandir di lapangan hijau gitu. Itu memang karena untuk ngebangun imajinasinya, ngebangun perasaannya. Dan abis itu setelah itu langsung mencoba menjiwai setnya juga. Dan memang di sini itu sangat intens sampai aku sempat susah untuk turun lagi emosinya gitu waktu itu. Untungnya ada Kak Dinda, Kak Ica, Ibu Hadrah juga, dan beberapa teman lain juga langsung datang ke set untuk kayak, Kawai, tahan, tenang, atur nafasnya, lihat jarinya, pegang lantainya, lihat tangannya semuanya, balik sini, kamu bukan Tika lagi, kamu jadi Kawai dulu gitu. Karena memang sangat, maksudnya ya teman-teman sudah tahu ya Tika kehilangan berapa orang, mengalami hal yang berat banget ya. Iya gitu, jadi memang persiapannya selain di hari syuting, tapi memang dari reading kita juga sudah mematangkan motivasi tiap karakternya juga, biar emosinya semuanya masuk ke logika juga. Oke, terima kasih kawan jawabannya. Dinda, ini silakan. Iya Mas, jadi persiapannya kalau dari aku sendiri sih biasanya kalau emang lagi tahu scene-scene yang cukup banyak actionnya, lebih ke persiapan fisiknya juga sih gitu. Jadi biasanya selalu sebelum take tuh stretching dulu, lebih banyak stretching dan lain-lain, karena tahu akan cukup panjang. Kalau dibilang capek
capek banget. Capek banget. Terus kalau misalnya Mas sadar nih ya, kenapa Le? Tahu Le? Senang gue. Ini gara-gara dia nih Mas. Oh ya, sengaja dibawa capek. Iya dia. Dia itu. Jadi kalau misalnya dirasa tuh yang paling capek sih sebenarnya menjaga suara sih, karena banyak banget teriak dan lain-lain kan. Jadi kalau misalnya di ending bisa kerasa kayak ada suara sedikit demonik, itu bukan demon, itu suara saya serak. Iya bener kan? Iya jadi lebih ke ya itu persiapannya fisik, karena tahu misalnya hari ini adegan ngejar-ngejar Tika gitu, jadi lebih ke ngejaganya ke situ. Nah terus pas adegan Rukia itu kita 2 hari ya Mbak Ada? 2 hari kan? 2 hari. 2,5 hari untuk adegan terakhir itu. Untuk satu sequence itu 2,5 hari, jadi benar-benar dipersiapkan secara fisik sih, karena memang itu kan dibutuhkannya benar-benar fisiknya gitu loh yang di tempat. Jadi di lokasi mungkin Kawai sering ngeliat aku tiba-tiba kayak stretching gitu. Bener apa gitu. Iya, gitu stretching, mana gitu. Jadi lebih ke situ sih persiapannya. Ada yang mengalami? Sama Nita kayaknya. Iya, coba Kawai. Kalau yang terlalu setan kayak kita, setan juga nggak males gitu. Kayak gini, Bapak permisi dulu ya. Soalnya izin dulu. Kawai mengalami, boleh ceritain Kawai gimana Kawai? Kalau aku sendiri sebenarnya bukan di set tapi lagi di base camp nunggu syutingnya gitu. Jadi waktu itu ada teman-teman udah nonton ya, oke aku scene kuburan lah gitu. Jadi memang base camp kita itu di tengah-tengah lapangan kosong gitu. Yang lagi syuting nggak kenapa-napa. Saya yang kenapa-napa. Jadi jam 11 malam itu awalnya aku masih nunggu, cuma kayak aduh capek mending tidur dulu kali ya gitu untuk nge-save energi. Jadi pas aku mencoba tidur di base camp di kursi pemain gitu, aku sebenarnya udah mulai ngerasa aneh gitu karena dengar suara-suara kayak kamar mandi dipakai tapi ngintip dikit mata nggak ada orang gitu, kayak ya udahlah biarin aja. Nah didatanginnya pas di mimpi. Jadi aku mimpi ini tuh gabungan antara looping mimpi dan ketindihan. Aku kebangun gak bisa gerak, dan setiap kali aku berhasil berdiri aku akan kembali lagi ke kursinya lagi gitu terus gitu sampai aku capek sendiri kan. Aku berusaha minta tolong ke temanku tapi kayak aku nggak kelihatan aja sama temanku yang ada di mimpiku. Dan di salah satu kembali loopingnya itu aku berasa ada orang duduk di sebelahku. Ternyata pas aku nengok itu diriku sendiri gitu. Jadi aku ngelihat diriku sendiri, bajunya sama, celananya sama, cuma dia pakai kerudung. Jadi aku sebenarnya nggak tahu muka dia kayak gimana. Di situ aku lebih kemarah sih Kak gitu, jujur kayak kamu pakai raga saya gitu, nggak sopan. Kamu siapa? Lagi ceritain baju darah. Akhirnya setelah berusaha bangun lagi, persis kayak di trailer atau di film aku kebangun. Itu persis banget kejadian. Dan udah keringetan sama, dan lebih ke kaget dan bingung gitu sebenarnya ada apa. Ternyata sudah jam 1 pagi, jadi ternyata 3 jam itu looping kayak gitu. Langsung ada perasaan, kayaknya gue ini kalau lanjut, karena abis itu scene jatuh ke liang kubur tuh sebenarnya. Itu kayaknya bakal aneh-aneh di kejadian itu. Cuma untungnya karena sudah terlalu larut dan demi menjaga kesehatan kita semua, jadi kayak oke, kita istirahat aja. Jadi scene-nya gak jadi diambil malam itu. Tapi pengalaman yang luar biasa untuk kamu. Sangat luar biasa. Semoga film Kitab Si Jin dan Iliyin bisa memberikan warna baru dalam film horor di Indonesia, memberikan sensasi yang berbeda ketika nonton film horor Indonesia. Juga tidak hanya sekedar pengalaman sinematik aja, tapi juga pengalaman emosional yang mendalam dari setiap karakter yang dihadirkan kepada penonton. Semoga rasanya sampai ke penonton. Semoga semuanya suka semua filmnya dan bantu disebar di sosmed dan semua media lah. Terima kasih. Di tengah, terakhir di tengah, silakan teman-teman di tengah. Di tengah terakhir. Oke, terima kasih jajaran cast dan filmmaker dari Kitab Si Jin.